Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Dan selawat ini pun untuk keluarga beliau. Siapa keluarga Nabi di sini? Saudara, keluarga Nabi ini dilihat dari dua sudut pandang. Ada jihatun nasab, ada jihatus sabab. Jihatun nasab, dari segi nasab. Perhatikan baik-baik. Dari segi nasab, Nabi kita keluarganya adalah auladu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain dan seterusnya ke bawah. Itu keluarga Nabi yang pertama dari nasabnya Ali bin Abi Thalib. Berikutnya adalah wa auladu Abbas. Anak-anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini pamannya Rasul. Nah, anak-anaknya Al-Abbas ini adalah keluarganya Nabi. Siapa contohnya? Abdullah bin Abbas. Abdullah ibnu Abbas contohnya. Berikutnya, wa Ja'far. Keluarganya Ja'far, keturunannya Ja'far. Siapa Ja'far ini? Bukan Ja'far yang suka tidur kalau ngaji, itu bukan. Itu Manaseh. Ja'far bin Abi Thalib. Abangnya Ali bin Abi Thalib. Ja'far putranya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamanda tercinta Rasulullah SAW. Nah, anak-anaknya Ja'far ini adalah keluarganya Nabi. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang dilihat oleh Nabi, ya Allah, memiliki dua sayap. Sahabat yang menjaga panji Rasulullah sampai kedua tangannya putus dan akhirnya syahid, dan kedua tangannya diganti oleh Allah kedua sayap. Sayap yang beliau gunakan untuk terbang ke sana kemari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian wa Aqil. Ma huwa Aqil? Aqil bin Abi Thalib. Aqil ini putranya Abi Thalib. Jadi Abi Thalib punya putra, ada Ja'far, ada Aqil, ada Ali. Nah, putranya Aqil bin Abi Thalib ini keluarganya Nabi. Wa Haris bin Abdul Muttalib. Haris ini pun adalah pamannya Rasulullah SAW, putranya Abdul Muttalib. Nah, ini dari segi nasab itulah keluarganya Nabi. Turunannya Ali, turunannya siapa tadi? Abbas, turunannya Ja'far, turunannya Aqil dan Haris bin Abdul Muttalib. Ini. Makanya ada tuh dzurriyyah yang Al-Aqili. Guru kami itu Syekh Awadul Karim Al-Aqili. Syekh Awadul Karim Al-Aqili dari Sudan, guru kami itu Al-Aqili karena nasabnya bersambung kepada Aqil bin Abi Thalib. Syekh Abdul Karim Al-Aqili. Nah, ini ada. Ini masih alinya keluarganya Nabi SAW dari jihad nasab. Nah, sekarang dari segi sabab. Keluarga Nabi dari segi sabab, dari segi nasab, ya. Sekarang dari segi sabab adalah wahwa min jihadid din. Dari sebab ikatan agama. Siapa dia? Kullu mu'minin. Setiap orang yang beriman. Setiap yang beriman itu adalah keluarganya Nabi. Beriman yang bagaimana? Taqiyyin. Kullu mu'minin taqiyyin. Orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah itu dianggap sebagai keluarganya Nabi. Kalau gitu kira-kira kita termasuk nggak nih? Insya Allah. Setiap mukmin, saudara, setiap yang berkomitmen beriman kepada Allah dan Rasulullah berdasarkan jihad sabab, dari segi sudut pandang sabab, kita ini adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Berarti kalau ada wa ala alihi wa sahbihi, nah wa ala alihi, dan kepada keluarganya berdasarkan jihad sabab, kita masuk ke dalamnya. Jadi setiap salawat yang dibaca, maka salawat itu pun tertuju kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ali Sayyidina Muhammad berdasarkan jihad sabab, maka kullu mu'minin, setiap yang beriman itu masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Seneng gak kira-kira? Seneng gak nih?
Masya Allah, mudah-mudahan iman ini tetap melekat dari hidup menjelang kematian sampai bangkit dari kematian lagi, kita tetap beriman kepada Allah. Amin. Karena khawatirnya begini Pak RT, kita iman nih sekarang, pas mau meninggal sakaratul maut, iman kita coplok imannya, lepas, naudzubillah min. Emang ada kejadian? Ada. Ulama lagi, contohnya siapa? Barsiso, ulama yang punya ribu-ribuan santri, ahli ilmu, ahli hikmah, ahli kedikjayaan. Santrinya aja ada yang bisa terbang di atas langit, ada yang bisa jalan di atas air, ada yang bisa tembus di tanah, tuh ceritanya begitu. Itu santrinya. Gimana nih menurut gurunya? Gurunya namanya Barsiso. Tapi saya singkat ceritanya, di ujung cerita kehidupannya, Barsiso bersujud di telapak kaki iblis. Di ujung kematiannya, ulama yang besar ini, seorang soleh yang luar biasa ini, kematiannya, hidupnya, episode kehidupannya berakhir bersujud di telapak kaki iblis. Itu ulama, saudara. Itu ulama, kita kan ubaru. Itu ulama, ini ubaru. Itu ulama. Gimana dengan kita yang orang-orang kayak model begini? Makanya minta sama Allah, ya Allah jaga iman saya dari hidup sampai meninggal dunia. Ini saudara ya. Nah itu dikit lagi, itu keluarga Nabi. Dalilnya dari mana tuh? Kok bisa orang-orang yang ikutin Nabi, beriman sama Nabi dianggap keluarganya Nabi? Begini, qala Allah Ta'ala fi waladi Nuh alaihissalam. Masih ingat cerita Kan'an? Siapa Kan'an? Kenal di mana? Pasar Minggu. Ketemu di Pasar Minggu sama Kan'an. Ya Allah. Kan'an ini putra kandung Nabi Nuh, tapi nggak nurut. Disuruh naik bahtera perahu, malah naik puncak gunung, karena dikira gunung itu lebih tinggi daripada banjir. Makanya ngejar gunung, dikira air nggak bakal nyampe ke gunung. Gunung karam juga. Nah, melihat anaknya tenggelam, Nabi Nuh berkata, inna bani min ahli, ya Rab, inna bani min ahli. Sesungguhnya dia itu anakku, ya Allah. Nabi Nuh masih minta sama Allah untuk diselamatkan anaknya, karena itu emang anaknya, anak secara biologisnya. Tapi apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik. Allah jawab itu. Dalam Al-Quran diabadikan itu. Surat Hud ayat ke-46. Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya Kan'an itu bukanlah ahlimu, bukanlah keluargamu. Lihat dari situ. Padahal anak kandung, tapi Allah anggap bukan keluargamu. Berarti dari ayat ini jelas, yang dianggap keluarga itu yang ngikutin Nabi Nuh. Kalau kagak ngikutin Nabi Nuh, walaupun anak kandung, bukan keluarga. Keluarga Nabi itu yang ngikutin ajaran Nabi, yang tunduk patuh mengamalkan ajaran Nabi, walaupun bukan keturunan Nabi. Tapi kalaupun ada waliyadzubillah keturunan Nabi, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi, laisa min ahlika, bukan keluargamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini. Nah, dari kisah ini jelas bahwa yang disebut keluarga di sini adalah yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Biar kata keluarga kok, kalau nggak gitu, siapa contohnya? Abu Jahal? Iya. Abu Lahab? Emang siapa itu? Endek. Tahu endek orang sini ya? Tahu nggak endek? Tahu PRT, tahu nggak endek? Pak D. Pak D-nya Nabi, kerabatnya Nabi. Tapi emang dasar dablek. Hidup sejaman sama Nabi. Tahu Al-Quran turun di masa itu. Melihat akhlak Nabi. Tapi tak beriman, tak ikut pada Nabi. Walaupun keluarganya Nabi. Laisa min ahli. Bukan keluarga Nabi. Iya. Nah ini saudara. Jadi di sini dipahami oleh ulama yang disebut keluarga Nabi di sini adalah orang-orang yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Lamma lam yakun muttabi'an lahu, ya, artinya
li'anna alil anbiya, karena sesungguhnya keluarga para nabi itu adalah muttabi'uhum, mereka yang senantiasa mengikuti mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu mengikuti Rasulullah SAW sampai akhir kita. Nah, keluarga Nabi ini, begitupun wa ashabihi, kepada sahabat-sahabat Nabi. Siapa sih sahabat Nabi ini? Ashabih, ini jamak dari sahib. Sahib, satu orang sahabat. Ashab, banyak sahabat. Wahwa kullu man sahiban Nabi wa syarrafa bisyarrafi ru'yati jamalih. Yang disebut sahabat adalah setiap orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mereka diberikan kemuliaan dengan dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun masih balita. Ini ada bayi ketemu Nabi, sahabat. Ada bayi dikasihkan ke Nabi. Ini bayi belum ngerti itu Nabi, tapi dia ketemu sama Nabi, sahabat tuh bayi. Siapa contohnya? Contohnya Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu lahir 13 bulan sebelum wafatnya Rasulullah. Berarti ketika Rasul wafat, umurnya baru 1 tahun 1 bulan. Karena dia berjumpa sama Nabi, hidup sejaman sama Nabi, beriman kepada Nabi, walaupun masih balita, tetap dianggap sahabat Nabi. Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. 13 bulan setelah dia hidup, Rasul wafat. Berarti ketika Rasul wafat, Muhammad bin Abu Bakar berusia 13 bulan. Sahabat. Tapi ada orang soleh, luar biasa solehnya. Bahkan Rasulullah SAW pun berpesan kepada Abu Bakar dan Umar, ya Abu Bakar, ya Umar, kalau ketemu orang ini minta doa sama dia. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, hidupnya di Qaran. Qaran itu kampung di negeri Yaman. Namanya Uwais. Sejaman sama Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi. Emang nasibnya. Sejaman sama Rasul, cinta sama Rasul, bahkan cinta banget sama Rasul, tapi nggak ketemu Nabi. Maka disebut oleh ulama afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni. Tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Sampai Abu Bakar, sampai Umar dipesan oleh Nabi kalau ketemu Uwais minta doa sama dia. Ciri-cirinya apa? Uwais itu telapak tangannya ada putih-putihnya, ada panunya. Saking tawaduknya, beliau nggak pernah makan kecuali makanan yang udah dibuang orang. Jadi kalau udah makanan dibuang nih, baru dia makan. Saking tawaduknya. Nggak pernah makan kecuali makanan yang sisa dibuang orang, itu baru beliau makan. Ya. Anak yang pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah naik haji. Gendong. Tak gendong kemana-mana, yaitu sebenarnya Uwais Al-Qarni. Nah, sahabat dan keluarga Nabi itu adalah ya Nabi'il ulumi wal hikam. Beliau-beliau adalah mata air segala ilmu dan hikmah. Mata air segala ilmu dan hikmah itu sumbernya dari keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Terbukti nggak kira-kira? Terbukti betul. Bumi ini 2/3-nya dikuasai Islam adalah berkat daripada keluarga dan sahabat Nabi. Islam sampai di negeri Indonesia ini adalah berkat uluran, berkat daripada mengalirnya keberkahan daripada keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi, sehingga kita orang Indonesia alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bisa merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saudara sekalian, ya, penjelasan tentang muqaddimah dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran. Nah, nanti setelah ini akan dibahas kronologis terkarangnya kitab ini, karena Syekh Jarnuji melihat banyak para penuntut ilmu yang sungguh-sungguh nyari ilmu, tapi kok kenapa ya? Ilmunya nggak manfaat. Ilmunya nggak manfaat, turun di masyarakat, nggak bisa ngamalin ilmunya. Ada apa gerangan? Nah, di sini akan dibahas kronologis mengapa itu bisa terjadi. Kita belajar ilmu, tapi kenapa ilmu kita nggak bisa diamalin? Kenapa nggak manfaat di masyarakat? Nah, ini akan dibahas nanti ke depannya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.